Saya pertama-tama ucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung. Sebelum rumah Ahmad Sahroni dijarah, itu saya tanggal 29-nya sore itu memang bertemu dengan Ahmad Sahroni di rumahnya. Untuk Ranger Pink, pesan saya, kembalilah Pak ke Indonesia Pak, menundukkan kepala. Usai sekian lama bungkam tak terdengar suaranya, politikus Ahmad Sahroni akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Ya, tiba-tiba saja Ahmad Sahroni muncul secara virtual di acara Musyawarah Nasional ke-10 Ikatan Motor Indonesia alias IMI yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 September 2025 silam. Bukan hanya sekedar hadir, mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu bahkan sampai diberi kesempatan untuk membawakan sambutan khusus. Kala itu, Ahmad Sahroni tampil bergaya dengan barutan baju biru dan dilengkapi topi bundar berwarna putih. Sontak saja, hal itu pun membuat publik semakin bertanya-tanya tentang keberadaan Ahmad Sahroni saat ini. Apalagi, walau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Ahmad Sahroni masih memilih untuk tidak hadir secara langsung, melainkan lewat sambungan panggilan video. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025, calon Ketua Umum Bapak Moreno Suprapto, para senior, para teman-teman sejawat se-Indonesia, saya pertama-tama ucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi Ketua Umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Dan tanpa ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang telah saya perbuat, baik secara langsung dan tidak langsung kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua Umum. Sekali lagi, salam hormat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ranger Pink, pesan saya, kembalilah Pak ke Indonesia Pak, menundukkan kepala serendah-rendahnya sebagai mana kita manusia, meminta maaf juga Pak kepada warga, mengademkan situasi. Dengan cara Bapak menghilang gini, kita malah semakin hancur di negara Pak. Banyak korban, banyak kerusuhan. Karena muaranya ini banyak yang bilang sih dari Bapak, dari perkataan Bapak. Ayo Pak, bijak, merendah serendah-rendahnya Pak. Saya tidak ada dendam, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya sudah ikhlas. Tetapi tolong tunjukkan kepada masyarakat, Bapak Ranger Pink, bahwa Bapak adalah sosok wakil rakyat yang berani berbicara dan berani bertanggung jawab atas sikap yang Bapak lakukan. Itu aja Pak. Di mana sebenarnya keberadaan Ahmad Sahroni? Sebuah pertanyaan yang belum terjawab hingga detik ini. Alih-alih menemui titik terang, deretan tanda tanya publik justru semakin menjadi-jadi melihat aksi Ahmad Sahroni yang akhirnya muncul secara virtual di acara Munas IMI beberapa waktu yang lalu. Namun yang kini menuai perhatian, tiba-tiba saja muncul pengakuan mengejutkan dari selebritis Denny Sumargo. Ya, lewat unggahan media sosial, Denny Sumargo mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Ahmad Sahroni Jakarta sebelum kejadian nahas penjarahan terjadi. Lantas mungkinkah Ahmad Sahroni sebenarnya masih berada di tanah air? Serta bagaimanakah pula penjelasan Denny Sumargo terkait hal tersebut? Memang benar
Jadi kalau saya nggak salah pada tanggal 30 Agustus sebelum rumah Ahmad Saroni dijarah, itu saya tanggal 29-nya sore itu memang bertemu dengan Ahmad Saroni di rumahnya. Waktu itu saya yang menghubungi beliau. Saya belum pernah kenal Ahmad Saroni. Jadi saat itu melalui salah satu rekan saya menghubungi beliau karena saya mendengar isu bahwa Ahmad Saroni saat itu kabur ke luar negeri. Ternyata pada saat itu beliau ada di rumah dan dia baru dari Singapura kalau nggak salah keterangannya, dan dia nggak lari ke luar negeri. Jadi saat itu saya ketemu beliau untuk meminta kepada beliau segera melakukan tindakan preventif untuk meminta maaf dan juga untuk mengklirkan suasana yang sudah mulai panas saat itu. Dia mengatakan bahwa belum bisa kembali ke tanah air karena terkait dengan keamanan. Ya. Sekarang begini, anggota DPR RI itu jumlahnya ada berapa sih? Kenapa kok yang bermasalah cuma ini doang? Ya kan? Memangnya praksi itu cuma Nasdem sama PAN aja? Ya. Praksi banyak di sana. Gerindra ada, Demokrat ada, semua ada. Kenapa kok yang bermasalah cuma ini? Yang khawatir terhadap keamanan keluarganya. Nah, di situ harusnya dia berpikir, ada apa nih? Ya, dengan diri gue ini ada apa nih? Oke, sedikit aja tapi ya. Jadi pada tanggal 29 Agustus sore itu saya memang berkunjung ke tempat Bapak Ahmad Saroni. Saya menyarankan kepada beliau untuk muncul ke depan publik melakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Dan saran saya sepertinya tidak menjadi masalah saat itu. Dan saat saya menunggu jawaban beliau, sayangnya esoknya 30 Agustus rumah beliau sudah dijarah. Dan setahu saya tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus itu beliau masih di Jakarta dan tidak kabur ke luar negeri. Tapi apakah setelah tanggal 30 Agustus itu beliau kabur ke luar negeri atau tidak, saya tidak tahu. Biarkan beliau nanti menjelaskan pada saat nanti waktunya tiba beliau muncul di depan publik untuk menjelaskan semuanya. Hadapi persoalan itu dengan jiwa besar. Kalau salah ngomong minta maaf. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tidak perlu menantang, tidak perlu menghujat, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting gitu kan. Akhirnya muncul orang. Di sisi lain, penjarahan rumah Ahmad Sahroni dan beberapa wakil rakyat lainnya masih menjadi cerita kelam dari aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir bulan Agustus hingga awal bulan September silam. Dan kini, rentetan kejadian kurang mengenakan itu sedang habis-habisan oleh pihak kepolisian. Mulai dari pencarian para pelaku hingga pengamanan para provokator. Lantas, sudah sejauh manakah proses pendalam pihak kepolisian? Untuk penjarahan juga sudah dilakukan tindakan atau upaya penegakan hukum. Beberapa tersangka sudah diamankan. Ada yang di Polres, ada juga yang di Polda. Jadi mohon bersabar. Besok akan dilaksanakan rilis, kemudian nanti beberapa hari dilaksanakan rilis juga terkait kasus-kasus yang merupakan rangkaian dari aksi kerusuhan. Ya, sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada 24 jam di lapangan. Terima kasih atas kerjasama dari semua pihak yang telah bersama-sama mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Saya juga sudah mendengar ada beberapa orang yang ditangkap ya. Nah, saya juga berpesan kepada pihak kepolisian. Ya, saya juga barusan semalam saya diundang nih oleh tokoh masyarakat, oleh Pak Lurah, Pak Camat untuk menjaga kampung kita nih agar damai, agar terciptalah persatuan. Bahkan nanti sore kita akan menggelar apel di sini. Saya sebagai tokoh masyarakat juga diundang. Nah, kalau pihak kepolisian ya ingin menciptakan ya ketertiban, ketentraman, keamanan, jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu masyarakat marah kembali. Kalau hanya penjara yang ditangkap ya dianggap melanggar tindak pidana atau melakukan pencurian, Bapak harusnya lebih cermat sebagai penegak hukum, sebagai polisi. Kalau seandainya mau ditangkap, bukan hanya penjara, pelaku perusakan, semua orang-orang yang melakukan aksi di atas jam 18, tangkap semua.
Nah, jadi penegakan hukum itu harus melahirkan keadilan. Kalau hanya penjara, hanya ditangkap itu tidak adil. Saran saya, sudahlah, lepaskan mereka. Toh juga Uya Kuya sudah mengatakan ikhlas. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul pula sebuah video yang berisi pesan dan tanggapan pedas dari Sahroni. Memang belum diketahui secara pasti apakah video tersebut benar tanggapan Ahmad Sahroni tentang kejadian saat ini atau bukan. Namun yang menjadi perhatian, pesan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni cukup relevan dengan apa yang menimpanya kini. Hal ini merupakan provokasi dan ujaran kebencian yang luar biasa, sangatlah parah, karena yang diucapkan adalah kepada pimpinan negeri tercinta kita, yaitu Presiden dan mantan Presiden. Maka saya meminta Kapolri untuk menindak tegas siapapun orang yang mengujar kebencian, apalagi orang-orang yang punya pengaruh baik dari alim ulama dan para tokoh yang luar biasa. Pak Kapolri, silakan tindak tegas yang mesti Bapak lakukan. Sementara itu, badai permasalahan yang menimpa Ahmad Sahroni sejatinya bukan hanya harta benda yang hilang. Pasalnya, ia sampai terancam kehilangan jabatan usai dinonaktifkan oleh partai politik yang menaungi di DPR. Ditambah lagi, citra Ahmad Sahroni pun habis tercoreng lantaran dalam kesempatan yang sama, beragam dugaan praktik kotor mulai bermunculan satu persatu. Salah satunya adalah dugaan tindak penyelewengan Ahmad Sahroni yang akan kembali dilaporkan oleh aktivis Adam Denny ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Minggu depan memang saya baru komunikasi dengan lawyer saya, Bang Herwanto. Minggu depan kami akan berangkat ke KPK untuk follow up info lebih lanjut terkait laporan saya. Minggu depan kan saya baru berangkat ke KPK nih, karena saya udah bilang Bang Herwanto, pikiran saya udah oke nih Bang, kita udah berangkat yuk. Oke, Bang Herwanto bilang oke, minggu depan kita berangkat ke KPK. Nah, agenda saya ke KPK untuk memfollow up laporan saya di tahun 2022, bagaimana kelanjutannya dari para petinggi di sana, dan saya juga akan membawa beberapa bukti jika memang itu dibutuhkan. Karena bukti-bukti yang saya simpan, bukti-bukti yang saya punya sampai detik ini masih ada walaupun sudah disita oleh penyidik. Penyidik hanya menyita bukti berupa beberapa berkas, dan saya masih ada bukti-bukti berupa beberapa file dokumen yang saya simpan dengan aman sampai detik ini. Kunjungan ke kantor KPK diketahui sudah direncanakan sejak lama oleh Adam Denny. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu mereka perhatikan sebelum mengambil langkah tersebut. Salah satunya adalah perasaan trauma dan sikap berjaga-jaga yang sampai membuat mereka memendam harapan agar KPK dapat mengirimkan surat panggilan resmi dahulu sebelum Adam Denny hadir ke kantor KPK secara langsung. Ya begini, sebenarnya ketika umpamanya nih Adam Denny memutuskan menanyakan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang pernah saya sampaikan dulu ke KPK. KPK ini kan dulu telepon saya terus, handphone saya ini berdering, KPK aku telepon saya terus. Jadi saya minta ke KPK pada saat itu, Pak jangan telepon saya, kirim surat secara resmi kepada saya agar nanti saya bisa datang ke KPK, bisa menyampaikan informasi tambahan. Nah kalau saya ditelepon nggak ada buktinya dan sebagainya, ya mohon maaf nih, saya sudah belajar kan pengalaman bagaimana melawan seorang anggota DPR RI ya Komisi 3, luar biasa. Laporan hari ini, besok semua cepat kerjanya, seperti kilat. Bahkan saya bilang waktu Ahmad Sahroni melaporkan Adam Denny, bukan kilat lagi, super kilat perkaranya. Laporannya, pemeriksaannya, ditangkapnya, tuntutannya, hukumannya luar biasa. Nah jadi saya juga perlu ekstra hati-hati. Kalau KPK benar ingin mendapatkan data tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, ya tolong kasih kami surat secara resmi biar kami bisa datang ke sana menyampaikan bukti-bukti secara resmi juga. Spekulasi publik tentang alasan menghilangnya Ahmad Sahroni tak dapat dipungkiri sudah bergulir liar kemana-mana.
Tak tanggung-tanggung, publik bahkan sampai mengait-ngaitkan ini dengan beragam isu miring tentang Ahmad Sahroni yang belakangan meramaikan jagat maya. Alhasil, ada yang menilai Ahmad Sahroni kini dibuat malu untuk maju ke hadapan publik usai aib-aibnya diduga tersebar luas. Ditambah lagi, bila membicarakan tentang polemik flash disk milik Ahmad Sahroni yang disebut-sebut sedang hilang. Pasalnya, banyak yang menduga bahwa di dalam flash disk tersebut tersimpan sebuah rahasia yang menggemparkan. Lantas, bagaimana Adang Denny dan kuasa hukumnya menyikap hal tersebut? Kemarin itu memang sempat jadi bahan guyonan juga ya. Bahkan Roy Suryo juga sempat ngomong yang dicari ijazah Pak Jokowi ya ketemu ijazah Sahroni kata dia. Nah jadi memang yang namanya rumah orang ya sudah pasti ada barang-barang yang bersifat rahasia. Jadi saya melihat kemarin itu memang begitu leluasanya gitu ya masyarakat masuk. Ya kemungkinan ya terkait dengan barang-barang yang hilang. Bahkan di situ ada ijazah Sahroni itu kan termasuk ijazah juga termasuk barang yang berharga kan, barang berharga, barang yang ibaratnya itu yang tidak boleh disimpan rahasia lah. Nah kemungkinan ada barang-barang juga yang berharga di sana. Nah ini kan beredar isu katanya ada flash disk. Ya mudah-mudahan flash disk itu isinya penting untuk perusahaannya atau penting untuk diri pribadinya ya, tidak penting untuk yang lain-lainnya. Harapan saya sih semoga saja walaupun itu penting, tapi pentingnya itu tidak sampai membuat suatu berita atau cerita yang bikin gaduh ya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau info itu saya belum tahu. Nanti ya kalau misalnya saya udah cari info, saya tahu, saya akan berikan informasi tersebut. Ya. Benar nggak ini? Masih 50-50. Saya belum berani A1, belum berani ngomong iya karena memang saya belum memegang bukti. Mungkin nanti kalau saya memegang bukti saya bisa bilang mengiyakan atau ya udah mengkonfirmasi itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.